Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Di masa-masa PPKM ini, marilah kita tetap taat akan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita dengan upaya menekan penyebaran COVID-19 dan varian baru yang bermunculan. Dan kita sebagai anak Tuhan, kita diminta untuk kita beribadah di rumah saja. Selamat menikmati peribadatan kita yang kami kemas dalam ibadah online bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia PWJ Family Palembang. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita sekalian. Panggilan beribadah untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur nomor 99. Mazmur nomor 99 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Saatnya kita pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, serta Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam pujian yang pertama, yaitu pujian yang mengatakan hormat bagi Allah Bapa, pujian yang mengagumkan akan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menjadi pertanda bahwa penyembahan kita dalam setiap peribadatan kita hanya kepada Allah Tritunggal.
Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, seluruh dunia. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Pembacaan nats pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan, sehingga Dia membawa pintu dan menjadi pintu bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yesus menjelaskan kepada kita pada ayat ini, Dialah pintu satu-satunya yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dan barang siapa yang masuk melalui pintu itu, dikatakan ia akan menemukan padang yang tentunya berkat Tuhan akan menyertai kita di masa-masa PPKM ini. Banyak yang harus kita batasi, banyak yang harus kita hentikan sejenak, termasuk usaha pekerjaan kita. Tentunya akan berdampak. Tapi percayalah, melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, akan membawa sebuah pembaruan semangat untuk kita tetap menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masa PPKM ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita menyambutnya dengan pujian yang kedua. Kita berharap hanya kepada kasih Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 257. Kasih Tuhan itulah yang akan melingkupi kita dan akan memberikan semangat kepada kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam pengharapan manakala kita menghadapi berbagai pencobaan. Kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini, bait 1, 2, dan 3. Dalam dosaku tenggelam, jauh dari daratan, hatiku sangat cemas.
sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab kasih-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Oleh sebab kasih-Mu lah Engkau memanggil hamba-hamba-Mu untuk menjadi pembina, pendamping, bahkan yang membimbing kami, mementoring kami, dan membawa hidup kami semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur atas kehadiran hamba-hamba Tuhan yang kami percayai merekalah pembawa kasih Tuhan, pembawa kabar baik dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu kami mau belajar menghargai mereka dan mengasihi mereka dalam segenap kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, yang begitu sulit ini, sungguh kami membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu ini akan menyejukkan kami dan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Dan sekalipun banyak tantangan rintangan yang akan kami hadapi, tetapi ada banyak hamba-hamba-Mu yang akan mendoakan dan mendukung kami, sehingga kami tetap hidup dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, untuk mengingatkan kami, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, dan hidup kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Untuk itu segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu, mencuri firman Tuhan ini dari hidup kami tolak, kami usir, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan atas segala kasih dan anugerahnya yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini, hari di mana hari perhentian yang kudus ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepadamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu, seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, karena telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita
yang membaca, menyimpan firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema untuk kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari yang indah ini, yaitu berbicara tentang kehadiran hamba Tuhan. Kita ingat bagaimana Musa diutus oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi nabi, untuk menjadi pemimpin bagi bangsa itu. Sehingga kenapa harus Musa yang harus diutus, walaupun sudah ada Harun yang akan menemani dia, tetapi kenapa harus ada Musa? Karena itulah kehadiran seorang hamba Tuhan sangat diperlukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Di masa-masa sulit, Raja Daud juga mengalami situasi yang sama, di mana dia perlu kehadiran seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Nathan, untuk membimbing dia, menegur dia, untuk menasehati dia, untuk membawa Daud yang mengalami dosa yang begitu berat, untuk dia bertobat kembali kepada Tuhan. Demikian juga seterusnya. Dalam perjanjian baru, sejarah gereja telah membuktikan bahwa kehadiran hamba-hamba Tuhan, kehadiran para rasul, bahkan para penginjil, para gembala sidang, sudah tentu sangat dirasakan perlu. Saya ingat cerita orang tua pada saat beliau sedang dipanggil menjadi seorang guru di pedalaman Kalimantan Timur, yang pada saat ini sudah menjadi Kalimantan Utara, di mana beliau bukan saja menjadi seorang guru, tetapi dia menggunakan segala kemampuan yang ada untuk menjadi pengkhotbah atau memimpin ibadah pada masa itu, karena betul-betul gereja saat itu kekurangan hamba Tuhan. Betul-betul gereja sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang mengerti kitab suci. Sehingga dengan kata seperti pepatah katakan, tidak ada akar rotan pun jadi. Apa terbalik? Ya. Iya. Tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi, ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara, begitulah kondisi bapak saya. Dia bukan seorang penginjil atau seorang yang telah dibentuk di sekolah teologi, tetapi dalam masa mudanya ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia membaca kitab suci. Dia menjadikan buku itu atau kitab itu menjadi buku pegangan dan bacaan setiap hari. Sehingga dengan mudah dia dapat menghafal seluruh isi Alkitab dan menceritakan akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan seperti pujian kita tadi, kepada orang-orang yang dia temukan di kampung, bahkan orang-orang yang dia layani secara khusus. Tak jarang beliau berkhotbah selayaknya seorang hamba Tuhan. Dan yang saya ingat sekali ketika dia berkhotbah, dia seringkali berkhotbah seperti sinetron, ceritanya bersambung, to be continue. Jadi membuat orang kampung pada saat itu di mana dia melayani penasaran, sampai dibuat ibadah 2 kali, pagi dan sore, dan sama-sama orang semua datang untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Artinya yang saya mau sampaikan pada kita saat ini, bahwa pada masa itu mereka sangat membutuhkan kehadiran seorang gembala, seorang penginjil, tetapi oleh karena tidak ketersediaan tenaga, ya beda dengan sekarang di Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur, bahkan mungkin di Kalimantan Barat, tidak heran lagi kita mendengar ada gembala 1, gembala 2, asisten gembala, apalah namanya, gembala pemuda, gembala sekolah minggu. Saking banyaknya hamba Tuhan, sehingga satu gereja itu bisa 8 atau 5 hamba Tuhan yang kompatibel, hamba Tuhan yang kompeten, hamba Tuhan yang luar biasa hebat dipersiapkan jemaat. Itu tidak ada salahnya. Yang terpenting pada saat ini, apakah kita sungguh merasakan kehadiran hamba Tuhan itu membawa nama Tuhan dalam kehidupannya. Itu yang terpenting. Oleh karena itu pada konteks teks yang kita baca tadi, di mana Rasul Paulus sendiri juga
sudah merasa nyerah. Dia sudah merasa capek dengan pelayanan, sehingga dia harus berdiam diri dulu di Athena. Sehingga dia mengutus anak didiknya, ya, anak rohaninya, yaitu saudara Timotius, untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Dan apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan, bahwa kehadiran Timotius membawa semangat pembaharuan. Ya tentunya Timotius ini adalah sebagai seorang yang muda. Sedangkan Rasul Paulus mungkin sudah usianya sudah mulai rentah. Sehingga dengan hadirnya Paulus dengan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, membuat sebuah pembaharuan tersendiri, membawa sebuah pembedaan tersendiri, membawa semangat yang baru, membawa satu pengharapan yang baru, bahwa hamba Tuhan yang diutus ini walaupun masih muda, tetapi dia tidak kalah hebatnya. Untuk itu Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa kehadiran hamba Tuhan itu sangat dan teramat penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang membuat kehadiran hamba Tuhan itu penting dalam kehidupan kita? Di ayatnya yang kedua, nyata di sini disampaikan dan dituliskan oleh Rasul Paulus. Lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu. Jadi kehadiran Timotius di sini bukan pergi foto-foto, bukan pergi jalan-jalan melancong di jemaat Tesalonika. Dari Athena dia berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh menuju ke Tesalonika. Dan lalu dia hanya santai-santai duduk-duduk menikmati pemandangan pantai yang begitu indah. Tidak. Tetapi dia ke sana dengan tujuan yang pertama, kehadiran hamba Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan di Tesalonika itu adalah menguatkan kamu, kata Rasul Paulus. Jadi kehadiran hamba Tuhan, baik pada masa itu dan masa sekarang, itu yang pertama adalah menguatkan Bapak Ibu dan saya. Itu sebabnya saya sangat menggebu-gebu ketika ada hamba Tuhan datang. Semisalnya badan pengurus wilayah, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah. Karena mereka itu adalah utusan Tuhan. Kehadiran mereka membawa atau mereka mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, melayani mereka dengan baik. Karena yang mereka bawa itu, dikatakan di sini, dia atau mereka membawa berita Injil Kristus. Mereka menguatkan kita, mereka memberikan peneguhan kepada kita. Dan tentunya kehadiran mereka pun mendorong kita untuk berbuat yang lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan. Maka ketika Timotius diutus, dia hadir di jemaat Tesalonika dengan satu tugas yang pertama, yaitu menguatkan. Jadi kalau hari ini ada kehadiran hamba Tuhan dalam satu jemaat, apalagi dalam konteks gereja Kemah Injil yang namanya yang dalam pelayanan periodisasi 5 tahun atau 10 tahun. Kalau dia hadir di sebuah jemaat hanya sekadar karena dia merasa itulah tugas belaka dari organisasi, maka celakalah jemaat itu, maka celakalah hamba Tuhan itu. Dia harus tahu tugas pokoknya, dia harus tahu fungsi kehadiran dia, yaitu menguatkan iman jemaat. Karena jemaat yang dilayani itu ibaratkan domba-domba. Ada domba yang kuat mungkin, ada juga domba yang lemah, yang mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Kehadiran hamba atau hamba Tuhan atau gembala itulah untuk menguatkan mereka dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Maka kehadiran sang gembala, penginjil ataupun hamba Tuhan yang diutus itu, walaupun periodenya cuma 5 atau 10 tahun, atau bagi perintis mungkin bisa 30 tahun atau mungkin 50 tahun, tugas pokoknya yang harus dia ingat ketika hamba Tuhan itu tahu dia hadir dalam sebuah jemaat, dia harus menguatkan iman jemaat. Yang kedua, di bagian yang sama, di ayat yang sama, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu.
Jadi kehadiran Timotius bukan saja menguatkan, tetapi memberi nasihat. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya counselor, memberi pertimbangan, memberi perbandingan, mengingatkan. Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh menghakimi. Dia harus memberi nasihat, ya, memberi pandangan yang baik, yang alkitabiah, yang kalau bisa juga ya menurut apa yang pernah dia alami. Itulah kehadiran hamba Tuhan dirasa penting dalam kehidupan jemaat. Manakala jemaat sedang dalam kondisi terpuruk hari-hari ini oleh karena PSBB pada tahun yang lalu dan juga sekarang PPKM, yang mungkin hari ini membuat kecemasan yang luar biasa. Banyak orang yang terbiasa bekerja di luar, di kantor, hari ini mereka dipaksa untuk ada di rumah. Bahkan ada mereka yang terpapar COVID-19 atau varian baru. Maka tugas hamba Tuhan hari ini harus menguatkan dan menasihatkan jemaat yang ia layani. Kemudian kehadiran hamba Tuhan yang ketiga, fungsinya adalah di ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jadi kehadiran hamba Tuhan bagi jemaat, bagi gereja hari-hari ini, supaya tidak ada yang goyah, supaya tidak ada yang putus asa, supaya tidak ada yang kehilangan pengharapan, tetapi mereka diperkuat imannya, diingatkan, dinasehatkan untuk tetap memiliki pengharapan iman. Timotius sebagai orang yang sangat muda, mungkin dalam dirinya dia sangat meragukan dirinya. Bahkan jemaat yang dia datangi mungkin juga mereka melihat dia masih muda, masih belia, masih remaja. Mungkin mereka meragukan dia. Tetapi apa yang terjadi? Kehadiran Timotius pada akhirnya membawa kabar baik bagi jemaat di Tesalonika. Menggembirakan hati Paulus sebagai hamba Tuhan senior yang selama ini mendidik dia. Dan dia melihat Timotius memiliki karakter yang luar biasa. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-4 dan 5. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat ke-5, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Kehadiran hamba Tuhan yang keempat adalah dapat bertahan menghadapi yang namanya kesusahan. Jemaat dapat menghadapi atau bertahan menghadapi segala kesusahan. Bukan lari dari tanggung jawab, bukan lari dari masalah, bukan pembuat masalah, tetapi hamba Tuhan hadir untuk dapat membuat jemaat itu bertahan. Ya, memang dalam sejarah gereja, perpecahan itu Tuhan izinkan terjadi kadang-kadang supaya adanya perkembangan. Perpecahan dalam konteks yang positif, ya. Pemekaran lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Kadang-kadang penganiayaan Tuhan izinkan terjadi supaya terjadi penyebaran. Ya. Jangan kita hanya bertahan pada satu tempat, tapi kita harus ingat bahwa pergi ke seluruh dunia, ke penjuru dunia, itu menjadi tugas daripada inti keberadaan gereja di dunia ini. Tetapi manakala pencobaan itu datang menggoda, kata firman Tuhan tadi, manakala si penggoda itu datang untuk mencobai kita, janganlah kita lari dari tanggung jawab, janganlah kita lari dari iman, tapi mari kita bertahan menghadapi segala bentuk kesusahan, penderitaan. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk menderita bersama dengan Kristus. Bukan saja berkat yang kita cari,
Tetapi mari kita menghidupkan kasih Tuhan itu tadi. Sehingga ketika hamba Tuhan hadir dalam kehidupan kita, entah itu dia sebagai konselor, entah dia itu sebagai pembimbing kita, mentor kita, atau sebagai gembala kita, maka itulah tugasnya, yaitu untuk membuat kita bertahan dalam menghadapi kesusahan. Oleh karena itu bersyukurlah selagi masih ada hamba Tuhan yang menegur, meng-WA-mu, memberi engkau renungan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan. Aduh, renungan firman Tuhan lagi. Aduh, video tentang firman Tuhan lagi. Mulai kita mungkin mengeluh dengan situasi itu. Tetapi itulah upaya yang dapat dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan supaya kita bertahan dalam menghadapi kesusahan hidup ini. Jangan kita lari, jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Sebab Tuhan akan tetap menguatkan kita dalam kita menjalani kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Nah, apa hasil dari kehadiran hamba Tuhan dalam kehidupan kita? Saya catat di sini. Yang pertama, ada hasil yang menggembirakan di ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, artinya Timotius pergi dari jemaat Tesalonika ini dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Karena hamba Tuhan itu datang dan pergi. Ya. Tentunya ada yang kondisi yang tidak baik, ada juga kondisi yang baik. Itu hal yang lumrah. Mungkin ada hamba Tuhan yang kita mau pertahankan sampai seumur hidup. Mungkin kita merasa bahwa kalau dia pergi dari jemaat ini, maka jemaat ini tidak akan seperti dulu lagi. Ini sudah dibuktikan oleh Paulus dan Timotius, antara yang senior dengan yang junior yang baru mau belajar. Ketika yang mau belajar ini sungguh-sungguh menghargai akan pengorbanan yang sudah dibuat oleh pendahulunya, maka dia pasti dapat mengimbangi, bahkan buat yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai sehingga ada hasil yang mengembirakan. Hasil yang mengembirakan apa? Yaitu jangan hanya lihat yang baik saja, kita juga belajar dari yang tidak baik. Hamba Tuhan yang sukses bergelar doktor ada, hamba Tuhan yang tidak sukses bergelar doktor juga ada. Hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa yang bergelar profesor mungkin juga ada. Bahkan hamba Tuhan yang bergelar profesor yang tetap hidup kudus dan memuliakan nama Tuhan juga ada. Artinya ada perbandingan yang akan kita buat sebagai contoh hidup, sehingga bukan hanya yang baik saja kita ingat, atau mungkin yang buruk saja kita ingat. Maka inilah yang kita disebut Rasul Paulus tadi, kabar yang mengembirakan, bahwa jemaat yang dia pernah layani sudah tumbuh menjadi dewasa. Tidak lagi melihat Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang terus-menerus mereka inginkan kehadirannya. Tapi ketika Timotius menunjukkan kemampuan dia sebagai seorang junior, dia menunjukkan identitasnya dan kehadirannya, kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, maka tidak diragukan lagi, Timotius sudah bisa menandingi Paulus. Bahkan dia bisa mampu membuat hal-hal yang luar biasa di sana. Sehingga jemaat di Tesalonika menerima dia dengan baik. Itulah kabar gembira yang Paulus katakan. Yang kedua hasilnya adalah ada kenangan yang baik antara jemaat dengan hamba Tuhan. Ya. Kebaikan hamba Tuhan itu harus kita ingat. Walaupun dia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi dengan mereka hadir dalam kehidupan kita berjemaat, itulah satu kebaikan yang luar biasa. Mereka meninggalkan kampung halaman,
Mereka menyerahkan hidup mereka untuk dibentuk di sekolah teologi, dibentuk dalam organisasi. Dan kenangan-kenangan yang baik inilah yang membuat mereka akhirnya bersemangat untuk menuju pelayanan yang baru, kepada jenjang yang lebih baru, kepada mungkin perintisan pelayanan jemaat yang baru. Jadi mari kita sebagai jemaat yang dewasa mengingat hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kemudian hasil kehadiran hamba Tuhan yang berikutnya adalah kesusahan dan kesukaran tidak jadi soal. Ya. Di ayat yang ke-7 mengatakan, maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Jadi ketika Timotius menyampaikan kabar baik itu kepada Paulus, yang disampaikan itu adalah ternyata jemaat di Tesalonika bukan jemaat yang anak-anak lagi, yang cengeng, yang mudah menangis, tapi mereka melihat apalagi mereka melihat kesesakan dan kesukaran atau penderitaan itu sebagai berkat. Wah, ini luar biasa. Ini kabar baik bagi Paulus, sehingga dia merasa bahwa penderitaanku, teladan hidupku selama ini tidaklah sia-sia. Ini yang menjadi sukacita bahwa jemaat di Tesalonika, mereka yang sudah percaya di Tesalonika, tidak lagi merasa takut dengan yang namanya kesusahan dan penderitaan. Nah, bagaimana dengan kekristenan hari-hari ini? Kesesakan, kesukaran hidup, atau bagaimana dengan gereja hari ini? Apa khawatir dengan masa PPKM? Harus 2 minggu kita ibadah online. Kita lihat perkembangan di 2 minggu berikutnya. Palembang tanggal 9 ya, sampai tanggal 20. Kurang lebih 1-2 minggu. Gimana ini uang persembahan nanti nih? Nah, mulai kita berpikir demikian ya. Hamba Tuhan mulai sesak dada. Bendahara gereja mulai khawatir. Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan, disinilah gereja diuji kedewasaannya. Bagaimana gereja itu kreatif untuk mengelola, memanage pelayanan yang ada, di mana seluruh pelayanan sekarang dengan sistem online hybrid, ya, menggunakan ya fasilitas yang ada yang serba. Ada yang mengatakan program jauh di mata, dekat di hati. Wah, itu keren itu. Ada juga yang mengatakan sambungan langsung jarak jauh. Nah, ya sekarang tidak perlu lagi kunjungan pastoral, lewat video call itu sudah mewakilkan kehadiran hamba Tuhan tersebut. Jadi bagaimana gereja menyikapi situasi kesesakan dan kesulitan ini? Tentu itu dapat dibicarakan bersama-sama. Diperlukan kehadiran hamba Tuhan. Tidak serta-merta kita mengatakan hamba Tuhan kami nggak ngerti IT, dia nggak ngerti teknologi, nggak usah dilibatkan. Jangan begitu. Kehadiran hamba Tuhan itu tentunya ada maksud Tuhan bagi gerejanya di tengah-tengah situasi seperti ini. Justru semakin dekat, semakin eratnya kita bergaul dengan hamba Tuhan di masa-masa seperti ini, dengan harapan kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, hasil kehadiran hamba Tuhan dalam kehidupan kita atau jemaat atau gerejanya, yaitu doa hamba Tuhan menguatkan jemaatnya. Ya, memang terlalu naif juga kalau ada hamba Tuhan, saya siap melayani jemaat Tuhan 24 jam selama 1 minggu. Ya, mohon maaf lah, terlalu terlalu sok hamba Tuhan kalau ada bicara seperti itu, tolong ditegur lah. Karena apa? Hamba Tuhan perlu yang namanya hubungan dengan Tuhan sendiri, perlu waktu dengan keluarganya, perlu quality time bersama familinya, perlu waktu senggang bicara dengan Tuhan secara pribadi, secara intim dengan Tuhan. Jadi jangan bilang saya bisa melayani jemaat Tuhan 24 jam dikali 7. Aduh, itu sesuatu yang agak lebay. Ya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan kepada teman-temanku hamba Tuhan.
cukup kita berdoa. Dalam situasi seperti ini, mari kita lebih berdoa lagi, lebih semangat lagi di dalam doa. Supaya doa kita seperti ayat 11 dan 13 ini mengakhiri bagian ini saya bacakan buat kita. Didoakan seperti ini oleh Rasul Paulus, kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Inilah doa yang luar biasa. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Walaupun saya sudah terbatas dengan tenaga, nggak bisa lagi datang ke sana. Terasa berat jarak antara Athena dengan Tesalonika. Tetapi ini loh doa saya. Nah gitu ya, kata Rasul Paulus. Dan ini loh iman saya. Ini doa dan berkat yang saya rindukan itu dinyatakan kepada jemaat dan orang-orang percaya di Tesalonika. Hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, yang saat ini sedang melayani dimanapun saja, termasuk saya. Mari kita perkuat doa bagi jemaat, perkuat berkat bagi jemaat, hilangkan curiga, ya, hilangkan stigma yang berlebihan. Mari kita doakan jemaat. Seperti di awal tadi saya katakan, ada domba yang kuat yang sudah mengerti, tapi ada domba yang belum mengerti, yang mudah disesatkan. Sehingga hari-hari ini tugas kita semakin berat. Tugas sebagai hamba Tuhan itu semakin berat. Tapi percayalah, tugas kita semakin berat, tetapi Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya akan memampukan kita menghadapi tugas yang berat ini, sehingga tugas ini akan menjadi ringan. Untuk itu perkuat jam doa kita bagi jemaat dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga dalam situasi ini, secara khusus masa PPKM ini, mereka tetap bersemangat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai lost kontak dengan mereka. Tetap punya komitmen, bahkan semangat atau daya yang lebih tinggi lagi dalam menelurkan program-program yang memiliki kualitas, yang tentunya semuanya kembali kepada kesepakatan bersama. Biarlah melalui firman Tuhan ini, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan sungguh tahu kehadirannya di mana saja, dan kehadirannya di tengah-tengah jemaat akan membawa dampak yang besar, sebagaimana tema besar Gereja Kemah Injil Indonesia, bertumbuh, berdampak, apalagi, dan berbuah. Ya, ini tentunya akan dirasakan oleh orang-orang yang kita layani untuk semangat pembaruan itu. Dan inilah firman Tuhan meneguhkan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kami mengerti akan pentingnya kehadiran hamba Tuhan, gembala, penginjil yang hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah kehadiran mereka pun dihargai, dan kehadiran hamba Tuhan pun dirasakan baik manfaatnya bagi jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Gereja saat ini sedang diuji, bahkan jemaat Tuhan sedang diuji dalam segala kondisi yang ada. Di berbagai kota di seluruh Indonesia ini sedang diterapkan PPKM. Tapi kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak akan luntur. Penyembahan kami tidak akan kendor dengan situasi ini. Karena kami tahu ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang rajin dan terus mendoakan jemaatnya untuk mereka tetap hidup dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan memberi persembahan. Persembahan itu nanti bisa dikumpulkan selama kita ibadah 2 minggu secara online.
atau mungkin ada yang mau mengirimkan persembahannya lewat barcode, silakan, ada di layar kaca, dan juga nomor akun yang tertera. Semua fasilitas itu kami sediakan untuk memberi kelancaran, untuk kita membantu, bahkan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan ini kita berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memberi persembahan, bahwa orang-orang yang memberi dengan sukacita, mereka tidak akan kekurangan. Percayalah bahwa ketika kita memberi kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan terus-menerus memperhatikan akan kehidupan kita. Memang kita sulit, tetapi kita percaya di tengah-tengah kesulitan ini ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kita yang ketiga dalam nyanyian kemenangan iman nomor 207, jangan lupa nama Tuhan, atau ingat akan nama Yesus, nama yang susah dan sedih. Nama itu yang akan menghiburkan kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka dan bangga. Bait kedua, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Amin. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan saya pimpin, di mana kita akan mendoakan beberapa konferensi wilayah atau konferensi daerah yang akan berlangsung di masa-masa pandemi ini. Memang sangat-sangat berbahaya, tetapi kita percaya seluruh kegiatan organisasi ini dapat terselesaikan di tahun ini. Keluarga-keluarga hamba Tuhan yang mungkin saat ini terpapar COVID-19, para pendeta, para gembala sidang dan jemaat Tuhan, kita doakan. Kemudian kita doakan juga program Yayasan Dr. Sutiono, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa buat program Departemen Misi, secara khusus program Sumatera Siap yang masih dilanjutkan di periode yang baru, agar semua program boleh berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam vaksinasi, dan kita berdoa buat keamanan bangsa dan negara kita dan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah memberi persembahan bagimu. Berkati tangan-tangan manis yang telah memberi dengan sukacita, agar mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa buat konferensi wilayah dan konferensi daerah dalam situasi pandemi, masa-masa PPKM, agar semuanya boleh berlangsung dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga program organisasi ini dapat berjalan dengan baik di tahun 2021 ini, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan pelayanan mereka 5 tahun yang akan datang. Keluarga-keluarga hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang saat terpapar dalam COVID-19, yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang dirawat rumah sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Obat-obatan yang mereka pakai,
vitamin, dan yang mereka makan, yang mereka minum dapat bermanfaat untuk menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat program Yayasan Dr. Sutiono dan program kerja daripada Sekolah Suluh Pengharapan Bangsa. Pada tanggal 12 nanti akan memulai sekolah ini ya Tuhan dengan cara online, agar semua guru, staf daripada Sekolah Suluh Pengharapan Bangsa ini dapat menjalankan tugas dengan baik. Murid-murid atau siswa-siswi yang telah hadir, mereka boleh belajar, mempersiapkan diri dengan baik. Dalam 1 semester ke depan, semua boleh berjalan dan berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat program Departemen PI yang pada saat ini juga kami doakan program Sumatera Siap dari kelanjutan dari periode yang telah lewat dan dilanjutkan pada periode yang baru ini. Kami berdoa agar program Sumatera Siap ini boleh berjalan dengan baik. Hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir bahkan yang akan dipersiapkan dapat mengikut sertakan diri mereka dalam mengikuti program ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan buat upaya pemerintah kami dalam menyelesaikan vaksinasi yang terus-menerus dilangsungkan dan proses pengendalian COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa supaya lewat vaksinasi ini Tuhan, pengendalian COVID-19 ini boleh berjalan, boleh dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga berdoa buat masyarakat yang ada supaya mereka sadar untuk menjaga diri mereka ya Tuhan, mengikuti apa yang pemerintah tetapkan. Selaku masa PPKM ini dapat bersama-sama dengan gotong royong, kami dapat bersama-sama untuk mendukung akan program ini ya Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana hasil PPKM ini akan menekan peredaran COVID-19 yang saat ini begitu mencekam dan membuat kami bergemetar hati kami. Tapi kami percaya Tuhan, lewat hikmat yang daripada Tuhan melalui pemerintahan kami, pusat sampai ke daerah-daerah, dapat menangani situasi ini. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran bangsa kami, supaya lewat situasi ini kami boleh bersama-sama bergandengan tangan, bersujud di hadapan dan berdoa di hadapan Tuhan Allah yang tinggi, yang melihat keadaan bangsa dan negara kami. Berikan kedamaian, jauhkan dari konflik antar suku, antar agama, dan antar kelompok. Biarlah kami boleh bersama-sama membangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami, menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Banyak yang ingin kami sampaikan, pergumulan kami secara pribadi, tetapi kami percaya Roh Kudus Allah akan membantu kami dalam segala kelemahan kami, untuk bersyafaat pada kami dalam segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami mengakhiri doa syafaat ini sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah segenap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam hidupmu. Dan percayalah ketika kita melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kita sekalian. Dengan iman, tadahkanlah kedua tanganmu serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allah
kembali untuk bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kiranya ibadah pada pagi hari yang indah ini membuat kita tetap semangat hidup dalam persekutuan dengan Allah, sehingga kita menghargai dan merasakan kehadiran hamba Tuhan. Nah, di tengah-tengah PPKM ini, Bapak Ibu Saudara, tentunya banyak hal yang akan kita tahan untuk kita buat. Kita harus menjaga diri kita, menjaga makanan kita, menjaga hati kita. Jangan sampai kita merasa situasi ini sudah selesai, game over. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu, selamat menjalankan satu pekan ke depan dalam PPKM, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan, silakan menghubungi kontak kami dan kami akan bersama-sama mendoakan. Kemudian ada juga persekutuan doa pada hari Rabu melalui Zoom. Itu juga dapat diikuti. Kita akan berdoa bersama-sama. Dengan situasi ini kita nggak boleh kalah. Situasi ini harus kita hadapi bersama-sama dan menang bersama-sama. Pada akhirnya, dari mimbar pelayanan Gereja Kembang Injil Indonesia PWJ Family Palembang, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.